punya pandangan, punya pemikiran, punya gagasan, punya kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian atau sustainability dalam segala aspeknya. Dan kali ini kita akan berbincang tentang musik. Ya, seperti yang kawan-kawan Lestarilah Indonesia pernah mendengar atau pernah bahkan menghadiri festival musik dalam jenis musik apapun gitu ya, baik keroncong atau dangdut atau jazz atau pop atau rock gitu, seringkali meninggalkan jejak yang kurang baik. Kita mendengar dan menikmati musiknya, tetapi lupa bahwa kita memproduksi juga sampah. Kita mengkonsumsi sumber daya yang mungkin masih belum menjamin kelestarian atau kontribusi terhadap kelestarian. Misalnya pemborosan dalam penggunaan energi atau pemborosan penggunaan air. Lalu kalau mengkonsumsi makanan sampahnya bertebaran di mana-mana. Nah, baru-baru ini kita juga diberitakan sebuah konser atau sebuah acara musik yang luar biasa besar dihadiri oleh ratusan ribu orang. Kemudian setelah selesai acara menyisakan sampah yang melimpah atau juga rumput menjadi rusak gitu ya, dan banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Bisakah kita menikmati musik tetapi dengan tetap menjaga lingkungan, tetap menjaga kecukupan sumber daya yang digunakan, tidak menyia-nyiakan dan tidak membuang banyak sumber daya baik air, listrik atau sumber daya yang lain. Nah, salah satu yang ingin kita perbincangkan sore ini adalah acara festival jazz atau jazz festival yang beberapa kali saya menghadiri dan berbincang-bincang dengan penggagasnya yang mempunyai pemikiran sustainability dan ingin mewujudkan bagaimana sebuah festival itu bisa juga memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Karena sustainable development itu harus juga merupakan eh, pembangunan yang membuka partisipasi banyak pihak, banyak sektor, banyak eh, banyak profesional gitu, bukan hanya dari kalangan akademisi, tetapi artis-artis atau musikus dan seniman juga punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada sustainable development. Nah, saya mengundang kawan baik saya, Agus Setiawan Basuni. Mas Agus ini adalah salah atau founder dan sekarang saya kira general manager dari Warta Jazz, sebuah ekosistem jazz di Indonesia yang punya misi pertukaran atau menumbuhkan kecintaan jazz musik di Indonesia, mengundang international jazz players hadir di Indonesia dan juga menghadirkan jazz player dari Indonesia ke mancanegara. Inilah Agus Setiawan Basuni. Halo Mas Agus, Assalamualaikum. Audionya Mas Agus. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kabar baik Mas Agus. Gimana? Sehat? Nampaknya Alhamdulillah ceria juga ini ya. seneng banget bisa ketemu lagi walaupun cuma di udara ya, karena posisinya yang memang tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik saat ini. Tapi Ya, mudah-mudahan
teknologi ini memudahkan kita untuk bisa terkoneksi dengan siapapun dimanapun. Gitu. Nah, tip. Nah, berkaitan dengan koneksi ini, Mas Agus. Nah, bisa diceritakan bagaimana asal mulanya Mas Agus itu terkoneksi dengan urusan jazz ini, Mas Agus? Uh, Saya kira ini cerita yang menarik untuk kita dengarkan gitu. ada satu apa ya istilah yang sering dipakai di dalam dunia jazz dan ini bukan saya mengada-ngada atau mencari-cari kemiripannya gitu ya. Jadi banyak sekali musisi itu kalau ditanya bagaimana kamu bisa bertemu dengan musik jazz, mereka akan menjawab sebenarnya jazz lah yang menemukan saya. Gitu ya. Jadi saya rasa untuk konteks saya juga mengalami hal serupa. Karena awalnya saya mengenal istilah bahwa musik yang belakangan saya sangat gemar ini itu istilahnya jazz itu saya bertemu mungkin setelah bertahun-tahun saya mendengarkan musik itu yang pada saat saya dengarkan pertama kali saya hanya menganggap itu sebagai musik instrumental ya karena tidak ada vokalnya gitu. Nggak ada vokalnya, nggak ada Tapi lirik. ternyata kan juga di dalam musik yang dikenal dengan istilah jazz ini juga ada yang namanya jazz vocal gitu. Ya. Jadi ya tentu itu satu apa ya kayak kotak Pandora yang itu saya sentuh kontaknya terbuka dan suddenly universe is big universe itu terbentang luas di hadapan saya dan sungguh luar biasa bahkan sampai tahun ini 23 tahun Warta Jazz insya Allah saya merasa makin banyak saya mendengarkan musik jazz makin sedikit yang saya pahami gitu karena begitu luar biasa dan begitu masifnya luasnya ya. betul musik ini dan kunjungan-kunjungan saya ke banyak tempat itu membuka cakrawala baru tentang hal-hal yang saya pikir saya sudah paham, saya sudah tahu, tapi ternyata mungkin ya kalau kita bilang tuh nggak ada seujung jari kelingking kita lah ibaratnya. Untuk menggambarkan betapa pengetahuan tentang hal ini tuh luasannya ya. Sangat luar biasa luas begitu. Nah, sampai kan Warta Jazz ini 23 tahun didirikan, 23 tahun yang lalu. Bagaimana melihat perkembangan musik jazz di Indonesia, Mas Agus? Pasti sampean dari waktu ke waktu mengikuti dengan tekun ini. Ya, mungkin kita bisa bagi dalam katakanlah dua sisi mata uang gitu ya. Ada yang kaum pro dan ada kaum pesimis gitu. Jadi ada yang optimistis dan ada yang pesimistis. Mungkin saya coba dari sudut pandang yang pesimistisnya gitu ya. Ada seorang musisi yang juga dia adalah profesor dalam bidang jazz yang mengatakan kalau saya tidak keliru ya mengatakan bahwa musik di Indonesia itu sudah tertinggal 100 tahun gitu, dibandingkan Eropa misalnya begitu. Ya tentu kalau yang apa ya ini kaum yang panasan gitu langsung nggak terima. Sensi. Oh, kok bisa seperti itu gitu ya. Dan tentu dengan penjelasannya yang sangat komprehensif hal tersebut bisa dipahami dan menurut saya itu scientific tuh. Jadi memang punya basis data yang sangat kuat gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita melihat merujuk pada sejarah jazz dan perkembangannya di Indonesia, di mana sebagian besar pelaku, termasuk saya sendiri gitu, bukan orang yang belajar sekolahan gitu ya, bahkan jurusan saya nggak ada urusannya sama jazz. Iya, sampai kan di saya IT di ya. software engineering gitu ya, saya software engineer. Sampai hari ini masih melekat sebagai salah satu pekerjaan profesional saya begitu. Menyadari penuh bahwa sebagian besar pelaku industri musik jazz, sebut saja seperti itu di Indonesia, kebanyakan beranjak dari latar belakang yang otodidak ya, atau belajar sendiri. Kita tahu seperti misalnya almarhum Bubi Chen yang dijuluki sebagai Artatum from the East atau Artatum dari Timur, itu belajarnya dengan mendengarkan siaran radio Voice of America dari Willis Cooper itu karena di tahun 50-60-an itu tentu
nggak ada Radio yang internet utama ya. pastinya. Ya, Tidak ya. ada buku-buku, tidak ada referensi apapun. Jadi satu-satunya yang mudah adalah mendengarkan siaran radio gitu. Walaupun ya menariknya kita punya jazz scholar atau music scholar almarhum Opa Nick Mamahit yang belajar tahun 40-an di Belanda ya. Waktu itu berangkat ke Belanda masih menggunakan kapal laut gitu. Jadi sedikit fakta ini itu menegaskan bahwa antara yang pro dan cons atau yang pesimis dan optimis itu menurut saya dia cukup seimbang gitu dan tinggal kita mengambil perspektif seperti apa atau sudut pandang bagaimana yang menurut saya bisa membuat kondisi apapun yang kita punya hari ini di Indonesia menjadi lebih baik gitu. Atau kalau Ya, kalau ya. bahasanya nih mumpung lagi bulan suci Ramadan nih, kalau kita mengambil hikmah gitu ya di balik semua kondisi apapun yang kita punya, kita bisa membalikan situasi yang mungkin secara relatif tidak menguntungkan itu menjadi hal yang justru membuat kita punya daya komparatif yang luar biasa dibandingkan negara lain yang punya semua fasilitas-fasilitas dalam artian pendidikan, literatur, Ya, ya. infrastruktur dan segala macam. Nah, kalau bisa cerita sekilas sejarah jazz di Indonesia sendiri dari mana dan kapan dia dianggap mulai muncul di Indonesia ini? Saya pernah membaca satu buku dari penulis Belanda namanya Alat J. Muller dan dia pernah Hmm. menerbitkan satu buku judulnya Batavia Swinging Town. Anda bisa googling Batavia Swinging Town. A Ya, Swinging menarik. Town ya, A dan di Swinging situ Town. Ya. disebutkan tahunnya 1922 sampai dengan 1944. Dia merekam jejak apa namanya perkembangan musik jazz di Indonesia yang notabene tidak terlalu jauh ya dengan katakanlah di New Orleans atau di Chicago gitu di Amerika Serikat di mana jazz dipercaya lahir gitu ya. Dan yang menarik juga misalnya di buku itu ada satu nama musisi yang dia seorang drummer namanya Muhammad Aruf, itu asalnya dari Aceh gitu. Oh. Dan tadi musisi yang saya sebut itu Mbak apa namanya Mbak Deviana atau Profesor Cutnya Deviana Dausa itu juga orang Oh, Aceh. orang Aceh. Jadi ini satu hal Luar yang menurut biasa. saya mungkin bukan coincidence ya, emang somehow kawan-kawan di sebelah barat Indonesia ini mungkin sudah maju dari sisi pemikiran menurut saya gitu. Karena ini satu hal yang sangat menarik gitu. Dan tentu buku dari Alan J. Muller ini juga bukan satu-satunya buku yang harus kita percayai keabsahannya gitu ya. Karena Ya, ya. tentunya ya katanya kan sejarah selalu ditulis oleh para pemenang gitu ya. Dan kita Betul, tahu betul. ya Alan J. Muller berkebangsaan Belanda dan tentu mungkin sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi pada saat itu gitu. Ada Nah, rekan kita ya. namanya Alfred Tikoalu, seorang musisi tapi juga seorang peneliti musik jazz yang saat ini bermukim di Chicago. Dia sedang menulis dan dia sempat mengatakan kepada saya apa yang disajikan oleh Alan J. Muller tidak sepenuhnya akurat. Nah, tapi tentu sampai sebelum buku itu dirilis oleh Alfred, kita belum punya bukti otentik untuk bisa membantah Mengcounter itu itu ya. secara Ya, ya. ilmiah begitu ya. Wah. Dan biarlah ini menjadi bahan diskursus yang menarik di antara para scholar sekaligus mungkin jazz aficionados atau penikmat atau pecinta musik jazz untuk bisa sama-sama menggali sumber-sumber yang ada. Ya, ya. Dalam konteks yang berbeda, kemarin saya mendapatkan satu poster, sebentar nanti akan saya forward ke Mas Dwi. Oke. Ada musisi besar yang pernah datang ke Indonesia. Ini namanya tentu tidak asing ya, karena dia adalah musisi yang terkenal dengan orkestra jazz, namanya Duke Ellington.
Duke Ellington, Ya, Duke siapa Ellington. yang menyana kalau Duke Ellington Orkestra pernah tampil di Istora Senayan? Iya kah? Saya punya posternya dan poster itu bisa menjadi rujukan untuk Anda semua yang mungkin juga barangkali ketika Anda menonton siaran ini adalah kali pertama Anda mendapati fakta ini. Dan saya selalu ingin menggunakan bukti otentik untuk bisa menyampaikan fakta. Karena kalau hanya Itu cerita tahun-tahun berapa? itu tidak ubahnya seperti sebuah dongeng atau apa namanya mitos Imajinasi. begitu ya. Tahun berapa itu, Mas? Ini kalau dilihat dari tanggalnya 31 Januari dan 1 Februari 1972 jam 20.00. Jadi, Karcis ini tidak terlalu jelas, harus saya perbesar. Tapi sponsornya ini kalau saya boleh menyebut PT Indomilk. Indomilk. Ini sponsornya apa namanya kegiatan pada saat itu, dan ini diselenggarakan oleh Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Oh, I see. Ya, jadi ini fakta yang membuat bahwa kalau orang bilang kok jazz cukup banyak ya penggemarnya di Indonesia, menyebar di berbagai tempat, ya tidak heran kalau berdasarkan sejarah ini bisa kita telusuri sampai ke tahun 1922 begitu ya, dengan buku dari Alan J. Muller tadi gitu. Dan tentu serangkaian peristiwa lain yang misalnya cukup fenomenal, yaitu rekaman Indonesian All Stars 1967 di Jerman, dan itu terkenal sebagai Jenger Bali. Dan info dari Bung Alfred Ikoalu, label mereka itu akan segera merilis Piringan Hitam ini kembali. Sebelumnya Piringan Hitam ini sempat dikabarkan langka karena memang hanya dirilis 1000 pieces. Ada yang menjualnya di eBay seharga 1000 waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu, 1000 US dollar bekas ya. Gitu. Jadi piringan hitam bekasnya saja seharga 1000 US dollar waktu itu. gitu. Waktu itu mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu saya pernah mendapatkan kabar ini. Jadi Indonesian All Stars ya. Indonesian All Star itu ada almarhum, kebetulan semuanya sudah almarhum ya. Ada Bubi Chen, ada Yopi Chen, ada Benny Mustafa drummer, ada Jack Lesmana pada gitar, ada apa namanya Bubi Chen, dan ada Tony Scott. Itu memang musisi klarinetis yang membawa kawan-kawan dari Indonesia ini untuk tampil di Jerman pada saat itu. Nah, saya mau balik ke ini iseng aja nih. Tadi sampean tadi menyebutkan ada 2 tokoh paling tidak ya, tokoh jazz yang asal usulnya itu dari Aceh. Ya. Nah, apakah karena jazz ini salah satu musik yang dianggap merupakan the freedom to express ya, dengan ya kan asal usulnya juga merupakan musik yang digunakan oleh para African American untuk mengekspresikan diri dengan bebas tanpa banyak aturan-aturan gitu ya. Betul. Nah, apakah sementara Aceh waktu itu juga sebetulnya dalam tekanan politik gitu. Apakah itu jadi salah satu cara bagi mereka untuk menunjukkan keinginan kebebasan mereka gitu? Saya tidak berani membuat hipotesa yang terburu-buru, katakanlah begitu ya. Bahwa mungkin saja ada hubungannya, ya bisa jadi. Tapi yang pasti sebagai musik yang lahir dari era yang sangat kelam, kalau saya mengatakan, era perbudakan yang mana jazz ini lahir dari kegelisahan atau katakanlah kegetiran gitu situasi yang mereka hadapi setelah mereka dipaksa bekerja di camp-camp namanya perbudakan itu, somehow lebih dari 100 tahun ya pastinya sekarang ini, jazz menjadi berubah atau mengalami metamorfosa yang luar biasa hebat, hadir di banyak tempat, atau kalau orang bilang jazz lahir di Amerika tapi ibu kota jazz ada di mana-mana. Salah satunya di Indonesia gitu. Karena tumbuh suburnya bak jamur di musim hujan begitu.
saya percaya bahwa di banyak tempat di Indonesia seperti halnya Aceh, persoalannya adalah persoalan akses. Jadi saya percaya ketika jazz diekspos ke banyak tempat di negeri ini, maka apa namanya, kalau kita kaitkan dengan isu sustainability ada equality gitu ya, kesetaraan di dalam kemampuan mendapatkan sesuatu, harusnya sih sama gitu. Harusnya Ya, dia juga menjadi apa, akan mendapatkan respon yang serupa. Dan tentu ini menjadi tugas kita bersama, tapi barangkali mungkin mendapatkan penekanan khusus kepada kawan-kawan sejarawan untuk mencoba menggali lebih dalam bagaimana musik yang ya quote unquote sophisticated ini sebenarnya juga lumayan katakanlah terkoneksi dengan banyak tempat ya. Tentu kalau kita menyebut Aceh, saya menduga ini erat kaitannya dengan kondisi pada saat itu ya, di era sebelum kemerdekaan di mana apa namanya, dataran Sumatera bagian barat ini menjadi salah satu hub koneksi perdagangan gitu. Karena saya meyakini ini pasti ada hubungannya dengan bagaimana ini sebagai rantai pasok dari koneksi hubungan katakanlah barat dengan Nusantara ya, kalau saya menyebut pada saat itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita beralih ke soal sustainability ini, Mas Agus. Dan beberapa kali kita berbincang-bincang, ada semacam passion gitu di Mas Agus untuk menciptakan festival, dalam hal ini festival musik jazz, itu mulai masuk kepada educating the lovers dan juga the player barangkali agar mengadopsi prinsip-prinsip sustainability. Nah, bagaimana menurut sampean? Ya, tentu kalau kita menyebut kata sustainability ini harus saya ingin mengajak kawan-kawan untuk membuka referensi selebar mungkin. Jadi tidak membatasi hanya pada isu-isu tertentu saja gitu. Isu dalam dunia jazz terkait dengan sustainability kalau koneksinya dengan festival, maka bisa dibaca dalam dua hal. Satu, sustainability dari festivalnya dalam artian penyelenggaraannya. Kemudian sustainability di dalam implementasi atau pelaksanaannya. Di mana dalam hal ini tadi sudah sempat disinggung soal bagaimana player, bagaimana penggunaan energi, bagaimana pengelolaan sumber daya yang kemudian pada gilirannya itu berimplikasi pada banyak hal. Kita mungkin cukup beruntung karena situasi kemarin ya, pandemi itu merubah sedikit banyak gaya hidup kita yang tadinya sangat mobile, sangat bergerak terus ke sana kemari. Tentu ada catatan yang luar biasa bisa kita ambil gitu ya dari pada saat awal periode dari pandemi di mana jalan-jalan seperti Tamrin itu lengang yang biasanya itu hanya terjadi pada saat bulan Lebaran. Ramadan di bagian akhir ya, saat semua orang pada pulang kampung. Tapi ini terjadi di bukan cuma hari ke hari tapi minggu ke minggu, bulan ke bulan begitu ya. Tiap hari begitu. Bahkan kalau kita pergi ke airport itu seolah-olah ya tidak ada kehidupan sama sekali di airport gitu. Nah, saya mungkin mau coba dari aspek pertama dulu, dari sisi penyelenggaraan festival. Tentu festival harus bisa mendesain kegiatan yang mereka buat itu untuk bisa tetap diselenggarakan dari tahun ke tahun. Jadi ukuran kesuksesan dari sebuah festival bukan dari pelaksanaannya yang sukses. Dalam artian punya sekian panggung, punya sekian banyak artis, penumpang, diselenggarakan sekian penonton. jam dan seterusnya. Tapi justru ketika mereka mengatakan, oke, sampai berjumpa tahun depan. Nah, itu artinya sustain tuh. Akan ada lagi tahun depan gitu ya. Itu perspektif pertama dari sisi
festival. Eventnya. Ya, dari sisi eventnya. Tapi dari sisi pelaksanaannya, pertanyaannya adalah, oke, kita akan mulai dari yang pertama kali dulu. Tentu ketika festival ini ada orang-orang yang bekerja atau festival committee. Bagaimana festival committee ini di dalam pekerjaan mereka itu sebaiknya sudah memasukkan isu sustainability atau kesadaran terhadap berbagai macam hal ini di dalam merancang satu kegiatan festival dan atau mungkin juga kegiatan lain yang katakanlah namanya bukan festival tapi juga menggunakan berdaya yang serupa ya dari sisi energi, gitu ya, dari sisi nanti pengelolaan sumber daya pada saat acara, tiketing dan seterusnya. Nah, itu dari sisi penyelenggara. Yang berikutnya dari sisi stakeholder atau third party yang mendukung dalam hal ini misalnya vendor begitu ya. Vendor-vendor yang bekerja sama dengan festival. Lalu kemudian aspek yang lain adalah partners. Dalam hal ini misalnya lembaga-lembaga katakanlah seperti Latin, seperti Warta Jazz yang itu mungkin bisa jadi partner dari sisi media, partner dari sisi transportasi, partner dari sisi hotel, catering dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada aspek yang tampil, musisinya tentu dengan segala umbu rampenya ya, dengan kru, dengan sound engineer, dengan penata rias dan segala macam gitu. Dan tentu yang paling terakhir adalah penikmat musik jazz atau dalam hal ini penikmat hiburan itu sendiri gitu. Kalau kita ingin coba luaskan ini, semua pihak menurut saya pertama harus diberikan kesadaran tentang segala sesuatunya hari ini itu terbatas. Kondisi dunia dengan polemik yang berkepanjangan di belahan Eropa bagian utara sana begitu ya, itu tidak hanya membuat mereka yang berkonflik yang mengalami masalah, kita yang nggak ada urusannya dengan itu pun juga mengalami masalah karena kan kita ini boleh dibilang kan sudah hidup di desa global ya gitu. Jadi global village citizen gitu. Dengan kondisi seperti itu, pemahaman tentang pentingnya memahami isu sustainability dan implementasinya menjadi hal krusial, Mas. Jadi dengan model seperti ini, maka ini sudah tidak zamannya lagi untuk tunjuk hidung Anda yang lebih bertanggung jawab terhadap isu ini. Dengan gambaran saya tadi, maka semua pihak, bahkan mereka yang tidak hadir di festival pun, itu juga turut bertanggung jawab. Contoh ya, Ramadan Jazz Festival misalnya yang insya Allah minggu depan akan memasuki tahun ke-12 penyelenggaraan. Sudah beberapa tahun ini menerapkan pola hybrid. Jadi jauh sebelum pandemi kami sudah menyediakan panggung Ramadan Jazz itu tersedia secara online yang bisa dinikmati secara streaming gitu. Jadi konsep ini tidak hanya semata-mata karena pandemi terus kami berubah menjadi hybrid, enggak. Tapi dari awal saya ingin mengupayakan itu untuk sudah mulai mengadopsi secara jadi dari awal didesain memang hibrid ya. Betul, memang sudah melakukan itu gitu. Lalu kemudian dari sisi pola tiketing, dari tahun pertama kami tidak pernah menggunakan physical ticketing, jadi tidak ada yang tidak ada paper, tidak ada paper sama sekali gitu. Dan tentu ada banyak aspek lain dari segi pengelolaan energi dan segala sesuatunya yang kita coba kalau bahasa saya mungkin berproses menuju ke carbon netral katakanlah begitu, net carbon footprint event gitu ya. Karena tentu kalau kita langsung mengadopsi 100% ini akan terkaget-kaget semua pihak gitu. Termasuk panitia penyelenggaranya sendiri juga mungkin akan terkaget-kaget gitu. Karena tentu tidak mudah untuk merubah kebiasaan misalnya penggunaan
air minum kemasan sekali pakai, misalnya seperti itu ya. Hal yang sederhana untuk mengkampanyekan tumbler, tapi tentu tidak mudah karena ada banyak hal yang dalam diskusi saya misalnya dengan kawan-kawan dari WWF misalnya seperti itu, ya sepanjang produsen masih memproduksi produk yang tidak ramah lingkungan dan itu tersedia dengan mudah dan dalam hal tertentu relatif murah, maka pilihan masyarakat pasti akan cenderung ke sana, no matter what gitu ya. Exactly. Dan akan sangat tidak akan sangat bias gitu mengatakan, oh event ini sudah 100% sustain, tapi pergi ke lokasinya masih menggunakan kendaraan yang memakai fosil gitu ya, energi fosil gitu. Jadi itu kontradiktif menurut saya gitu. Makanya saya lebih suka menggunakan istilah this is towards to sustainability gitu loh. Jadi kita dalam proses yang harapan saya semua pihak itu dengan kesadaran yang mereka punya, dengan kemampuan yang tentu terbatas, mulai bergerak ke arah yang kita sama-sama inginkan supaya planet bumi ini bisa lebih hijau, kita jadi lebih bijak di dalam penggunaan sumber daya. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Agus. Kawan-kawan Lestarilah Indonesia, kita sore ini berbincang dengan Mas Agus Setiawan Basuni, founder dari Warta Jazz yang sudah 23 tahun ya berkecimpung atau terbit atau memfasilitasi insan pencinta dan pemain jazz di Indonesia, baik mendatangkan pemain-pemain musik jazz global ke Indonesia maupun membawa pemain-pemain jazz Indonesia ke panggung-panggung festival jazz di luar negeri. Nah, sore ini tema kita adalah Sustainable Jazz Festival dan Mas Agus ini salah satu founder beberapa jazz festival di Indonesia. Jadi, nah Mas Agus bisa ceritakan tentang di antara sekian banyak festival jazz yang Mas Agus merupakan salah satu tokoh pentingnya penyelenggaraan itu, mana atau pada periode mana festival jazz ini sudah mulai mengadopsi sedikit demi sedikit gagasan sustainability? Mungkin yang bisa saya sebutkan adalah Maratua Jazz and Dive Fiesta. Karena ya Mas Dwi mungkin juga cukup tahu bahwa Kabupaten Berau ini salah satu kabupaten yang barangkali masih relatif memiliki lanskap hijau terpelihara di bumi Kalimantan, di mana sebagian besar kalau tidak ingin mengatakan hampir seluruhnya gitu ya sudah dikupas dan itu bukan tanpa alasan ya. Listrik kita di Pulau Jawa ini hidup ya karena hutannya dikupas di Kalimantan sana. Gitu. Kita tidak bisa serta-merta kembali menunjuk hidung bahwa oh ini terjadi sesuatu di sana, sementara kita dengan gampangnya menghidupkan listrik setiap hari begitu dan menggunakan energinya di Pulau Jawa misalnya pada umumnya gitu. Maratua Jazz lahir dari sebuah kesadaran bahwa sumber daya yang ada di Pulau Maratua ini satu surga atau potongan surga yang tersisa di bumi Kalimantan kalau saya selalu mempromosikannya kepada kawan-kawan Kalimantan saya, Timur khususnya. Ya di Kalimantan Timur dan itu terletak di antara Pulau Kalimantan daratan dengan Pulau Sulawesi. Jadi di tengah laut kurang lebih sekitar 1,5 perjalanan dari tepi atau dari garis pantai berada di Selat Makassar. Dan ini merupakan gugusan kepulauan. Gugusan pulau berada di Kepulauan Derawan ya. Yang mungkin famous adalah Kepulauan Derawan, tapi yang paling cantiknya justru adalah Maratuanya. Gitu. Dan di sana ada beberapa pulau yang punya keunikan. Ketika saya datang pertama kali, gagasannya adalah membuat konser jazz. Tahun berapa itu Mas?
Itu tahun 2014. Kebetulan 2014. waktu itu saya datang dengan kawan-kawan Kahati ya, dari mereka kebetulan Yayasan Kehati. melakukan Yayasan Kahati, mereka Ya. melakukan survei. Dan pada saat menjejakkan kaki atau mendekati Pulau Maratua, saya langsung mengatakan kepada Rian, waktu itu Di partner Bestari. saya ya, dari Yayasan Berau Lestari, bahwa kayaknya kita nggak bisa cuma bikin konser jazz. Kita harus bikin festival jazz. Dan ini harus menjadi, Maratua harus menjadi destination branding. Dan saat itulah kebetulan karena saya juga punya latar belakang branding begitu, saya mendesainkan satu desain logo untuk Maratua Jazz, tapi tulisan Maratuanya saya mengatakan ini boleh diadopsi menjadi destination branding dari Pulau Maratua. Dan itu Kondisinya pada dipakai. saat kondisinya pada saat itu 2014 itu ada jalan raya yang sepertinya sudah belasan tahun barangkali mungkin tidak diaspal, jadi itu lebih menyerupai susunan batu-batu tajam yang sudah nggak ada aspalnya gitu Mas, Sudah yang terkelupas. menghubungkan dua desa waktu itu ya, Bohesilian dan Bohibukut. Kalau kita menggunakan speedboat itu mungkin sekitar 15 menit. Waktu itu saya pakai sepeda motor dengan penerangan yang itu dari sepeda motor saja gitu, gelap sekali, itu menembus antar desa itu 1 jam Mas. Wow, pakai motor 1 jam ya? Pakai motor 1 jam. Jadi saya adalah saksi mata yang menyaksikan Pulau Maratua yang notabene adalah pulau terluar Indonesia, karena berbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina. Dan lautnya cantik. Luar biasa cantik, tapi sumber dayanya sangat terbatas gitu. Jadi pada waktu itu juga udah kepikiran nih kalau kita mau bikin acara gimana ya gitu. Iya, betul. Nah, dari pemikiran itulah saya kemudian mendesain sedemikian rupa satu acara yang notabene adalah musik jazz gitu ya. Kenapa musik jazz? Ya karena kalau kita bikin musik jazz otomatis yang datang pastinya akan terbatas. Yeah. Jadi ini sebuah kesadaran di awal untuk membatasi orang yang datang gitu. Jadi ini kebalikan dari festival-festival kebanyakan yang justru kalau bisa sebanyak mungkin orang datang. Mungkin orang datang. Ya, ini pemikiran pertamanya. Kenapa? Karena pertama sumber daya airnya terbatas, Mas. Kan di sana itu cuman sumber daya air itu mata air itu cuman ada di di Bohe Bukut ya, atau Desa Tanjung Teluk Harapan gitu. Air tawarnya ya. Yang lainnya ini air asin. Gitu. Walaupun tentu ada proyek desalinasi dari Kementerian KKP, sumber dayanya terbatas dan tentu ongkos untuk melakukan desalinasi juga ya tidak murah juga begitu ya. Betul, gitu. betul. Dan pada saat itu tidak ada listrik. Setiap warga di sana menggunakan genset di rumah masing-masing untuk mereka bisa punya penerangan, dan rata-rata memang itu cuma dihidupkan dari jam 6 sore sampai ada yang jam 10 malam, ada yang jam 12 malam. Selepasnya itu tidak ada listrik. Dan menariknya pada saat itu di Desa Bohesilian itu tidak ada sinyal sama sekali. Wow. Jadi sebetulnya ada kalau sinyal bagi itu hanya pencinta dari jazz yang niat banget dengan suasana seperti itu pun bisa dinikmati ya. Betul. Dan setelah saya kembali ke Jakarta dan kemudian menyusun dan sampai akhirnya festival itu bisa terjadi di tahun 2015, tentu tantangannya juga luar biasa. Karena waktu kita menyelenggarakan acara, tiba-tiba terjadi musibah hebat, kebakaran di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan kebakaran Kalimantan hutan. Barat yang menyebabkan bandara di Berau atau di Tanjung Redep di Kalimarau itu tidak bisa didarati oleh pesawat. Terakhir yang mendarat itu adalah rombongan penyelenggara acara dari Yogyakarta, waktu itu Mas Aji dan kawan-kawan. Itu pesawat terakhir. Di belakangnya 2 hari kemudian itu masih ada rombongan talent, artis. Salah satunya adalah almarhum Idang Rasidi, lalu kemudian ada Syaharani, ada Indro Harjodikoro, almarhum Doni Sohendra,
dan banyak lagi musisi-musisi jazz lainnya. Dan mereka nggak bisa mendarat. Yang terjadi adalah mereka sudah mendarat di Balikpapan, melakukan transit, dari pagi mereka bertahan di Balikpapan sampai sore hari tidak ada penerbangan yang bisa mendarat di Kalimarau. Sebagian lagi karena dia melakukan routing pesawat yang berbeda, mereka mendaratnya di Tarakan. Jadi waktu itu saya harus membuat seolah-olah membuat festival jazz pada hari H. Mendesain ulang semuanya, mengatur ulang semuanya, dan ini luar biasa. Kawan-kawan yang di Balikpapan itu akhirnya memutuskan jalan darat pergi ke Berau. Wah, itu bisa 12 jam. Lebih, Mas. Waktu Lebih, itu karena jalanannya juga tidak mulus ya, belum ada betonisasi, itu belum tahun segitu tuh belum punya program betonisasi seperti sekarang gitu. Jadi jalanan menuju ke Beraunya lumayan tough. Mereka berangkat jam 10 malam dari Balikpapan dan baru tiba sekitar pukul 4 sore di Berau keesokan harinya. Jadi lebih dari 12 jam, hampir 16 sampai 18 jam. Jadi dari aspek ini saja bagaimana alam katakanlah mendikte atau mengatakan kepada kita, kalau Anda mau bikin festival ini segala macam aspek ini harus diperhitungkan gitu ya, dari sisi energi, dari sisi segala macam, dan itu membuat kami Warta Jazz dan Yayasan Berau Lestari sebagai inisiator acara meyakini bahwa ya berarti penggunaan energi apapun itu, sumber daya apapun itu di dalam pengelolaan sebuah event bernama festival harus sangat-sangat efisien. Dan ini juga dibuktikan dengan penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya, Mas. Di mana tim yang bekerja itu sangat minimalis sekali. Bahkan kita tidak melakukan survei lagi. Jadi kita hanya datang sehari sebelum talent datang. Ini semata-mata untuk mengurangi biaya. Ya, di satu sisi biaya ke sana juga cukup cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tapi di sisi lain juga kami merasa bahwa ya atas nama kesadaran terhadap impact yang ditimbulkan terhadap lingkungan, kami mencoba meminimalisir pergerakan mobilisasi ke sana kemari di dalam penyelenggaraan acara. Jadi, tapi itu memadai itu ya, waktu yang diperlukan sehari sebelum event. Karena kita sudah terbiasa membuat event di tempat lain, kami mendesainnya sedemikian rupa, dan kemudian pada saat yang bersamaan memberikan pengertian kepada stakeholder. Ini loh alasan kenapa kita tidak datang beberapa hari sebelumnya dengan menghabiskan lebih banyak resource dan segala. Tentu itu ideal, tapi tidak ideal dalam pandangan kami yang ingin dari awal mendesain ini menjadi sustainable friendly festival begitu. Nah, tapi Mas Agus, sorry motong, pernah nggak terpikir atau mungkin sudah dilakukan gitu dari awal menyampaikan ke calon penonton bahwa ini kita punya festival jazz, katakanlah Maratua gitu ya. Festival ini kita desain dengan prinsip-prinsip sustainability, karena itu bagi penonton dan sebagainya gitu, memberikan informasi dari awal kepada penonton dan semua ekosistem festival itu bahwa konsep yang dibawa dalam jazz festival ini adalah sustainability. Pernah sengaja begitu kalau atau secara katakanlah branding, marketing, desainnya gitu ya. Kami baru mau melakukannya tahun ini secara komprehensif. Tapi bahwa kami sudah menginformasikan, ya itu sejak tahun pertama kami sudah menyampaikan bahwa tolong kalau Anda mandi, jangan kayak Anda mandi di rumah Anda di Pulau Jawa. Jebur gitu ya. Karena sekali lagi sumber airnya itu sangat terbatas. Gitu. Alhamdulillah sih kalau dilihat dari gayanya teman-teman itu kayaknya mandinya cuma sekali, Mas. Karena yang terjadi mereka tuh kesiangan. Mereka ya karena menikmati alam dan segala macam kelelahan bangunnya kesiangan.
Jadi udah nggak mandi pagi, siangnya tuh udah langsung jalan-jalan lagi, karena kan jalan-jalannya juga kan berenang lagi gitu, jadi ngapain Iya, mandi. iya Jadi betul. mandinya nanti ketika, mau, nonton festival di sore harinya, begitu. Jadi ini kebiasaan yang ya katakanlah, terbentuk gara-gara situasinya begitu ya, situasional. Iya, Tapi yang nah, pasti dari 4 tahun yang lalu atau di edisi kedua kami sudah menekankan, eee, tapi sifatnya lebih kepada himbauan. Karena mmm, mmm, kami tidak bisa memaksa mereka untuk, misalnya gunakan tumbler, karena mmm. kami juga menyadari, ketersediaan air, itu juga tetap harus dibawa dari daratan, Mas, gitu. Karena air kemasan galon misalnya, ya itu sama aja, itu juga dibawa dari daratan dan Dari daratan itu ya? artinya itu juga menggunakan fosil karena kan menggunakan Mmm, speedboat. mmm, Jadi, maksud saya tidak ingin menjual festival ini dengan mengatakan, "Kami sudah sustainable," mhm, sementara, mhm, mhm. berdasarkan aspek-aspek yang menurut hemat kami ini wajib dilakukan, itu juga belum bisa Belum dipenuhi, mendukung begitu. ya? Ya, Iya, jadi iya, makanya saya mengatakan di awal tadi bahwa kami menuju ke proses itu. Tapi mmm, kami berani mengatakan bahwa barangkali kami adalah satu-satunya saat ini festival yang dengan penuh kesadaran membatasi orang yang datang, karena mmm, sumber daya yang sangat terbatas di pulau, gitu ya. iya, Nah, iya, apa yang ingin kami coba lakukan, dari aspek ini, bahwa kami menyadari yang tadi saya sudah ceritakan keterbatasan sumber daya tadi, kami mengupayakan Mas, untuk tidak menggunakan sound system dari mainland, tidak dari Berau oh, Mas. Tapi sejak tahun kedua kami menggunakan sound system yang memang ada di Maratua sendiri, menggunakan dari punya sumber daya masyarakat? milik masyarakat yang ada di Maratua. Mmm, Jadi ini mungkin sound-nya tidak ideal, mmm, tapi yang tidak ideal ini harus menjadi sebuah kesadaran bahwa, "Hey, kita tidak sedang ingin manggung kayak di Jakarta," iya gitu betul, ya. betul, iya, iya. Kita Jadi ingin kita iya, kita sadar betul bahwa ini terbatas. Nah, ayo mmm, kita sama-sama coba pikirkan bagaimana keterbatasan ini bisa kita mmm, perbaiki. dan bisa tetap dinikmati Betul. dengan Dan seutuhnya juga gitu ya? terus terang baru tahun Mhm, lalu kami mendapatkan dalam tanda kutip pengakuan dari kawan-kawan di Maratua, dalam hal ini misalnya yang mengurusi sound, kebetulan nih yang punya sound system ini juga, dia juga merupakan salah satu binaan dari, Yayasan Berau Lestari, Lestari. mmm, Dia juga, sebut saja, anak muda yang beranjak dari usaha yang tadinya menjadi nelayan, kemudian mmm, beralih fungsi dengan mengoperasikan speedboat, sekarang boleh dibilang dia sudah punya beberapa atau mengelola beberapa speedboat milik masyarakat yang ada di sana. Dia mengatakan kepada saya, di edisi yang keempat, mhm. sorry, jadi Yang lupa yang kemarin ya keempat atau 2000 kelima ya, yang terakhir ini, yang ya, 2022 kemarin. 2000. Saya baru sadar dan baru paham kenapa Mas Agus sama Mas Rian bikin festival ini. Nah, kenapa dia dia mengatakan demikian? Karena kami bersikukuh, kami ingin menggunakan semua sumber daya yang ada Mmm, di mmm, Maratua. Itu tidak iya, ideal, iya, saya sangat sadar itu tidak ideal dan sulit sekali untuk menerangkan ini kepada masyarakat dalam bahasa yang membumi begitu. Tapi iya, sebagai sebuah proses ini harus dilakukan. Karena kalau betul, kita betul, tidak berpihak pada cara berpikir yang demikian, cara iya, berpikir yang yang terbalik, baru. rasanya, kita akan selalu terjebak pada persoalan ini tidak ideal, tapi kita adalah bagian dari yang membuat ini tidak ideal, seperti itu, Iya, Mas. Nah, iya, saya ingin mmm, menceritakan satu hal lain. Panggung yang kami buat itu menggunakan, eee, potongan, pohon kelapa yang sudah tidak berbuah mmm, dan sebagian lagi, batang pohon yang tiba-tiba, terdampar atau roboh. mendarat di pulau. Oh, oke, ya. Itu sebagai pondasinya. Lalu pada bagian atasnya kami menggunakan papan yang tidak dipaku. Jadi pastinya panggungnya tidak rata. Iya, Tapi kami ingin menceritakan bahwa dengan seperti ini tidak ada mobilisasi panggung dari mainland mmm, ya. mmm, Tidak ada mobilisasi tenaga dari mainland dan sepenuhnya 100% menggunakan tenaga yang ada di Maratua.
Dan kami Ya. mendesain lanskap yang memang sudah ada di situ, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambahin, dan tidak menggunakan atap. Jadi pure ini terbuka dengan latar belakang pohon nyiur di belakangnya sebagai lanskap. Nanti saya akan share gambarnya ke Mas Dwi. Kami tinggal tembak itu dengan lampu dan suddenly itu jadi backdrop yang luar biasa. Ketika musiknya sudah hidup, baru semua pihak, even Ibu Bupati yang datang, ini toh yang dimaksud, ini toh yang karena kami percaya seeing is believing. Melihat sendiri, menyaksikan sendiri dengan segala keterbatasan, baru mereka mulai paham, oh ini tuh seperti ini. Nah, tentu festival ini tidak sempurna. Kami menyadari itu dan kami juga punya kemampuan yang sangat terbatas, baik dari sisi Warta Jazz yang notabene tinggal di Jakarta begitu atau di Pulau Jawa timnya sebagian besar. Tentu ada sebagian lagi ada di Samarinda dan Balikpapan. Dan Yayasan Berawal Lestari, mereka tidak mengurusi konser. Hari-harinya mereka berurusan dengan urusan konservasi begitu ya. Konservasi. Tapi dengan menghadirkan semua pihak kemarin ini, lalu kemudian ada tamu-tamu yang datang, dan kami mencatat untuk kali pertama kami berani mengatakan semua akomodasi sold out dengan promosi yang ya masih ala kadarnya begitu ya, dengan masih sangat minim. Ini sudah masuk ke dalam fase yang kami sebut, oke, seperti ini barangkali desain yang disebut dengan ideal. Jadi definisi itu Mas tidak diciptakan oleh Warta Jazz, tapi bersama dengan stakeholder termasuk penonton, talent, pemerintah, kemudian organisasi non pemerintah. Ini sama-sama seperti mendefinisikan bagaimana sebaiknya Maratua Jazz ini dilakukan. Nah, yang menarik, buah pemikiran dari Maratua Jazz ini kemudian juga diadopsi oleh rekan lain yang mengundang kami untuk datang ke Maumere, dan kami juga membuat festival di Maumere sana gitu ya, dengan mengambil lanskap yang juga alam, memberikan satu pemandangan backdrop yang luar biasa hebat yang memang Allah sudah ciptakan untuk kita tadaburi, untuk kita syukuri gitu. Jadi pendek kata, upaya terhadap sustainability tidak boleh hanya dilihat dalam sudut pandang bahwa harus seperti A, harus seperti B. Kita harus menurut saya mesti sangat bijak, lokal ya. Mesti bijak menyikapinya dengan situasi yang sangat lokal gitu. Jadi menggunakan local wisdom yang mana tentu itu pasti tidak mudah karena kawan-kawan di Pulau Maratua kan juga mereka kan rata-rata adalah suku Bajau ya. Jadi bahasanya juga saya nggak paham gitu kalau mereka udah ngobrol gitu ya. Tapi dengan menunjukkan etos kerja, ya bahasa mereka tuh sampai begini. Mas Agus ini ngapain sih bolak-balik seperti ini gitu, datang ke Maratua kembali gitu. Nggak apa-apa Pak, saya bilang. Karena memang butuh lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk bisa menyampaikan apa yang memang sebaiknya kami sampaikan. Jadi bahasa yang saya pakai di tahun pertama sampai yang terakhir itu Mas, itu bergeser Mas. Karena kalau saya menggunakan istilah A itu ternyata mereka nggak mudeng gitu. Saya pakai istilah B mereka juga tetap nggak mudeng. Saya tunjukkan dengan satu bentuk, mereka baru paham. Oh ya maksudnya tuh ini, seperti itu. Jadi memvisualkan gagasan. Betul, yang jadi bisa itu mereka pahami. itu juga membuat satu satu masukan yang sangat bagus untuk kami di Warta Jazz di dalam mendesain event serupa di tempat lain gitu. Bagaimana membumikan bahasa, istilah-istilah, pengetahuan gitu ya, dan pengalaman menjadi sesuatu yang sangat applicable terhadap masyarakat. Nah, yang menarik dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan sebagai sarana mengajak kawan-kawan, kalau Anda punya gagasan yang menarik untuk bisa diimplementasikan di festival di Maratua, ayo. Kami membuka pintu sangat lebar untuk bisa berkolaborasi. Kenapa? Karena kalau di pulau terluar Indonesia yang notabene juga sumber daya yang terbatas begitu ya, dan kita punya 100 lebih pulau kecil terluar di Indonesia yang mungkin hanya beberapa saja yang yang dihuni begitu ya. Bisa melakukan seperti yang dilakukan di Maratua
tentu dengan segala kekurangannya. Saya membayangkan mereka yang berada di di pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat kekuasaan dengan sumber daya yang tak terbatas, pastinya bisa dong mengimplementasikan ini dengan sangat mudah. Betul, betul. Harusnya begitu Iya, ya. iya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari sisi ini adalah kami mengambil langkah yang paling sulit supaya nantinya di tempat-tempat lain kita bisa membuat katakanlah tiruan atau adopsi dari pola serupa yang ada di Maratua Jazz Ya, itu ya. untuk bisa kita implementasikan. Adaptasikan ke tempat-tempat yang Ya, lain ya. saya Meskipun tetap saya memperhatikan kekayaan lokal dan betul. situasi Saya lokal yang tertarik ada. untuk mencoba menawarkan kalau ada pihak-pihak yang tertarik untuk menggali katakanlah misalnya mendaya gunakan sumber daya sampah plastik yang kebanyakan dari air kemasan. Saya tahu pernah misalnya sampah plastik itu datang dari Korea Selatan. Jadi kemasannya itu berlabel Korea Selatan, yang itu Oh, artinya oke. pada dasarnya sampah Diimpor, plastik tidak dijual kan. memiliki kewarganegaraan gitu. Jadi Ya. dia bisa datang dari mana saja. Nah, kalau ini bisa kita olah, kalau katakanlah ada pihak yang tertarik, entah menjadi donatur, entah menjadi operator atau konsultan, mengolah sampah ini menjadi misalnya ya kursi portable yang dibuat dari kemasan plastik yang itu. didaur ulang, Ya. atau katakanlah misalnya membuatkan merchandise dari plastik yang didaur ulang, mungkin ini akan menjadi satu gerakan yang menarik karena kita benar-benar payback ke Mother Earth dengan melakukan sesuatu yang katakanlah for real gitu. Jadi bukan lagi konsep, tapi memang sudah dilaksanakan. Ya. Nah, terakhir dalam konteks Maratua Jazz di tahun lalu melalui Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bupati, saya menyampaikan bagaimana kalau diawali dari Maratua Jazz dan selanjutnya bisa diimplementasikan untuk Kepulauan Derawan, bagaimana kalau turis yang datang diwajibkan memakai tumbler yang dibeli dari UMKM yang ada di Kabupaten Berau. Jadi dengan demikian itu juga menumbuhkan aspek ekonomi lokal. Ya mungkin nanti katakanlah tumblernya didesain sedemikian rupa oleh seniman-seniman lokal, katakanlah begitu ya. Dijual oleh kawan-kawan UMKM yang tersebar di seantero Kabupaten Berau, jadi tidak hanya di Kepulauan Derawan. Itu akan memberikan manfaat yang lebih, sekaligus dia menjadi pesan yang secara vulgar begitu kepada para pihak bahwa kita bisa loh dengan inisiatif seperti ini, kita mampu loh gitu. Tentu ini hal yang paling basic, hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan dari kami di Warta Jazz dan Yayasan Berau Lestari lewat inisiatif di Maratua Jazz. Gitu, ya, jadi Maratua Jazz Festival ini merupakan langkah pertama gitu ya, Mas, untuk bisa mendorong baik dalam lingkungan ekosistem festival jazz atau ekosistem jazz di Indonesia maupun dari pihak-pihak yang lain yang punya niat untuk menyelenggarakan jazz, menyelenggarakan festival apapun gitulah, baik musik maupun non musik yang memperhatikan aspek-aspek sustainability, karena sustainability memang persoalan mindset juga, Mas. Jadi orang juga harus bisa diubah mindsetnya bahwa katakanlah seperti Maratua Jazz Festival dengan kondisi yang terbatas, pada akhirnya juga bisa menikmati dengan tak terbatas juga sebetulnya. Kalau kita terbuka dengan gagasan-gagasan baru, dengan kondisi-kondisi yang baru tanpa selalu merefer kepada kondisi di tempat lain atau Jakarta gitu ya, oh jazz kok gini sih gitu ya. Karena itu mindset juga harus terbuka untuk bisa untuk melakukan itu. Nah, next step-nya apa nih Mas? Apa selain Ramadan Jazz Festival yang akan diselenggarakan minggu depan tanggal 7 sama tanggal 8, barangkali ada future agenda gitu yang
akan juga menerapkan gagasan Maratua Jazz Festival menuju ke Sustainability Jazz Festival? Ya, tentu tadi Mas sudah sebut bahwa Warta Jazz juga melakukan katakanlah ekspor import begitu ya, sumber daya jazz dalam hal ini para seniman-seniman. Saya kebetulan sudah beberapa tahun ini dipercaya oleh pembuat festival di mancanegara untuk bisa mengirimkan talenta-talenta terbaik yang kita punya dari seantero negeri. Tahun lalu saya mengirim band muda dari Lampung untuk tampil di Singapura, lalu kemudian sempat juga mengirim ke Malaysia. Beberapa minggu yang lalu kami baru kembali dari Moskow dan Sochi. Sochi ini sekitar 1,5 jam dari Istanbul ya, ke sisi sebelah timur di Turki ya? Turki. Dan itu kelompok dari Aceh kemarin yang saya bawa. Nah, di dalam setiap kesempatan teman-teman ini berangkat ke luar negeri, saya selalu memberikan satu katakanlah pemahaman, kesadaran bagaimana memaksimalkan kegiatan. Karena kan begitu kita terbang ke satu tempat, ini ada carbon footprint-nya. Tentu tidak secara rigid saya hitungkan berapa-berapanya tapi saya terangkan bahwa kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab untuk setiap kegiatan yang kita lakukan dari keberangkatan kita itu semaksimal mungkin kita manfaatkan untuk berbagai macam hal. Jadi benar-benar bertanggung jawab terhadap hal itu. Dalam konteks yang lain tentu kita dari sisi Warta Jazz sudah menjadwalkan beberapa kegiatan lain seperti misalnya ada rencana untuk berangkat lagi ke Singapura nanti setelah Lebaran. Kita akan mengirim insyaallah lantun orkestra, lalu ada rencana untuk mengirim kelompok yang sama ke Moskow untuk festival musim panas di bulan Juni mendatang. Saya sendiri akan menghadiri beberapa kegiatan yang salah satunya menurut saya cukup menarik karena mereka sudah menerapkan inisiatif sustainability ini di beberapa festival, yaitu dari Paris. Saya diundang oleh kawan-kawan jaringan festival dan musisi yang ada di Prancis. Insya Allah nanti sekitar bulan Mei ya akan berangkat. Dan pastinya dari aspek undangan-undangan tadi sebisa mungkin saya menggali atau membuka peluang untuk bisa melakukan kolaborasi. Karena menurut saya tanpa kolaborasi segala sesuatu ini bisa kita capai sendiri sih gitu. Tapi mungkin lama Mas gitu. Ya, betul. Kita bisa melakukan percepatan, alih teknologi, transfer knowledge begitu ya dari kawan-kawan yang tentunya bisa membuat kondisi yang mungkin tidak ideal di tempat kita bisa turns out menjadi sesuatu yang lebih ideal. Dengan kolaborasi bisa dengan lebih kolaborasi baik, bisa begitu. lebih cepat ya. Dalam konteks festival ya selain Ramadan Jazz pastinya akan ada Maratua Jazz kembali di bulan Oktober, lalu ada Ngayog Jazz di Yogyakarta. Ini salah satu festival juga yang selalu diadakan di luar ruangan sehingga otomatis kita tidak perlu aircon, tidak perlu AC. Ya. Kalau itu diadakan di dalam gedung tidak perlu menggunakan lampu. Karena Macam-macam, ya kita bikin di desa dengan lampu yang temaram saja justru suasananya malah terbangun gitu. Teman-teman bilang lebih wah ini romantis. lanskapnya malah jadi lebih romantis begitu. Dan ya pastinya sih karena kami percaya orang yang bisa terus berkembang adalah orang yang mau selalu belajar. Jadi kami ya berusaha untuk tetap belajar, mencari hal-hal baru, menemukan hal-hal baru yang bisa jadi itu tidak juga harus 100% baru. Itu sebenarnya ada di sekitar kita. Hanya saja cara pandang kita mungkin harus diperbaiki. Diperbarui juga cara pandangnya begitu terhadap hal yang sama. Sehingga mungkin dengan pola pikir atau dengan cara pandang yang baru ini kita bisa membuat kontribusi setidak-tidaknya menurut hemat kami lebih baik terhadap situasi yang ada. Alih-alih menunjuk para pihak sebagai yang bersalah begitu, kami lebih suka atau lebih ingin memposisikan diri kami. Oke, ini kita ada yang kurang. Apa yang bisa kita perbaiki? Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri Mas Agus, satu pertanyaan lagi.
dengan cukup banyak pengalaman dan eh, pengetahuan, penerawangan juga terhadap festival-festival, saya kira Mas Agus pasti juga mengintip festival-festival lain di luar jazz festival ya. Masa depan sustainable music festival ini seperti apa menurut pandangan Mas Agus nih? Apakah kita akan menuju ke sana atau tingkah laku kita dalam menyelenggarakan festival musik, menikmati festival musik tetap saja menjadi bagian dari masalah gitu. Menurut sampean ke depan kayak apa nih festival musik di Indonesia ya? Oke, saya adalah tipe optimis. Jadi saya percaya bahwa dengan bantuan adik-adik millennials dan zillennials yang notabene segera dan tak lama lagi akan benar-benar menguasai seluruh aspek kehidupan kita gitu ya. Jadi generasi yang X ataupun kolonial ya mohon minggir lah gitu sedikit gitu ya. Bukan berarti maksudnya minggir terus nggak berkontribusi. Justru kita butuh Berjalan wisdom pada yang baru. dari kawan-kawan kolonials dan Gen X gitu ya. Saya percaya akan banyak peluang dan tumbuhnya kesadaran baru terhadap sustainability dalam konteks musik festival ataupun dalam aspek berkehidupan secara general. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah peluang, garis miring tantangan untuk kita bersama, dan kami di Warta Jazz saat ini sedang mencoba mengupayakan membuat semacam panduan sederhana bagaimana kita bisa melakukan atau mengadopsi gaya hidup yang lebih berwawasan lingkungan, katakanlah demikian, tanpa harus membuatnya menjadi seperti rocket science. Jadi do things that very very simple yang bisa kita kontribusikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling sederhana yang sudah kami mulai di Warta Jazz adalah kami sudah berhenti menerima cakram CD sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda melihat koleksi CD di belakang ini adalah dikirim dari sebelum 5 tahun yang lalu. Jadi saat ini kami sudah tidak menerima, kami hanya menerima dalam bentuk digital saja. Karena pertama ada persoalan storage, kemudian ada persoalan pengiriman, ada pemeliharaan, yang itu juga cost. Dan saya pikir itu akan jauh lebih baik dengan mengkonversinya dalam bentuk video vertikal yang tentu saat ini sudah jauh lebih populer diadopsi oleh banyak pihak. Dengan demikian, kalau kata Rasulullah, manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Mudah-mudahan ya dengan memberikan contoh ya kami menjadi orang yang masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Kira-kira seperti itu. Amin ya robbal alamin. Oke Mas Agus, terima kasih sekali perbincangan sore ini. Saya insya Allah akan banyak manfaatnya sebagai amin. cara kita belajar tentang Sustainable Jazz Festival ini. Dan mudah-mudahan sukses dalam menyelenggarakan agenda-agenda berikutnya Mas Agus. Amin. Dan bisa menerapkan dan menularkan virus sustainability kepada kawan-kawan penyelenggara dan penikmat festival musik yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Mas Agus. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Demikian kawan-kawan Sustainable Lestarilah Indonesia, perbincangan kami dengan Agus Setiawan Basuni, founder dari Warta Jazz dan inisiator dan inspirator untuk beragam jazz festival di Indonesia. Kita akan berbincang pada kesempatan yang akan datang pada musim berikutnya. Terima kasih. Saya Dwi Rahmat Muhtaman dan juga dengan Mas Agus Setiawan Basuni mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih pula kita sampaikan kepada kawan-kawan dari Lembaga Alam Tropika Indonesia
dan juga dari Rimak Asia yang mendukung penyelenggaraan acara Lestarilah Indonesia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah Ramadan bagi yang menjalankannya. Tetap sehat, tetap semangat. Ciao. Terima kasih, Mas.